ancaman bagi musafir yang berpuasa apabila sulit baginya dan anjuran untuk berbuka. Jadi kita tutup dengan bab ini insyaAllah. Bab ke-14. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1053 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fath ila Makkah fi Ramadan fa sham hatta balaga qura' al-ghamim wa shama an-nas thumma da'a bi qadahin min ma' wa rafa'ahu hatta nadhara an-nas ilayhi thumma sharib faqila lahu ba'da dhalik inna ba'da an-nas qad sham faqala ulaika al-usatu ulaika al-usat." Bahwa Rasulullah SAW berangkat ke Mekah pada tahun Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, kurang lebih di tahun 8 Hijriah, di bulan Ramadan. Beliau SAW berpuasa sampai beliau tiba di Qurat Al-Ghamim, ini sama sebuah tempat ya, sebelum Mekah. Dan orang-orang juga pada berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW meminta sebejana air. Beliau mengangkatnya sampai orang-orang melihat kepada beliau, kemudian beliau minum, maksudnya beliau membatalkan puasanya. Lalu dikatakan kepada beliau setelah itu, sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang-orang yang membangkang. Dalam satu riwayat, faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa 'alaihimus shiyam wa innama yanzuruna fima fa'al fada'a bi qadhin min ma'in ba'da al-'asr. Nah, ini riwayat ini menjelaskan tentang sebab kenapa Nabi buka puasa ya. Para sahabat mengatakan, dikatakan kepada Nabi SAW, orang-orang telah ditimpa kesulitan karena berpuasa. Dan mereka hanya melihat apa yang Anda kerjakan. Dan mereka mengikuti. Dan Anda sedang puasa, maka semuanya pada puasa. Tapi mereka nggak mampu melanjutkan puasa itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW meminta bejana air, lalu meminumnya selepas asar. Ya, selepas asar. Ya. Riwayat Imam Muslim ya. Riwayat ini, kita mengambil pelajarannya langsung. Yang pertama, kecerdasan Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini ya. Ini sering kali kita sampaikan di setiap menyampaikan hadis-hadis dalam bahasan kitab kita, yaitu kalau seseorang ya menyampaikan sebab disebutkannya hadis atau dia menceritakan kronologis terjadinya hadis ya, maka ini punya keutamaan tersendiri. Di sini Jabir menceritakan bagaimana kejadian pada saat orang-orang mengeluh ya tentang sulitnya mereka berpuasa sementara Ramadan dan mereka lagi safar, apalagi mau berperang pada saat itu. Maka mereka mengeluhkan dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, tapi mereka khawatir untuk membatalkan puasa karena melihat Anda sedang puasa. Maka Nabi SAW pun meminta agar didatangkan bejana air lalu beliau berbuka puasa selepas asar. Selepas asar. Itu faedah pertama tentang kecerdasan Jabir dalam menyampaikan riwayat ini. Kejadian kedua, bahwasanya bolehnya orang berbuka puasa di saat safar. Dan itu terjadi kalau dia merasakan kesulitan. Satu sisi, atau ada orang memang tidak sulit, tapi dia mau mengambil rukhsahnya, keringanannya. Ya. Karena dasarnya, orang yang sedang musafir, dia sulit atau tidak sulit, boleh saja dia batalkan puasa. Jadi nanti misalnya Ramadan, bi'idnillahi ta'ala, bulan Maret nanti, misal contoh ada orang berangkat umrah. Di pesawat dingin ya, tapi dia membatalkan puasanya, boleh kah? Boleh, maksudnya cuaca dingin ya, di pesawat ada AC segala macam, nyaman-nyaman aja, tapi dia membatalkan puasanya, boleh kah? Boleh, karena musafir dasarnya boleh mengambil rukhsah atau keringanan itu, dia sudah safar namanya ya. Apalagi memang dari Jakarta, dari perbedaan antara kita Indonesia sama Saudi itu 4 jam, artinya kalau kita sudah jam 6 sore waktunya buka puasa di Indonesia, mereka masih baru jam 2 siang. Ya. Jadi kalau Anda berangkat pagi dari sini pakai pesawat, misalnya jam 9 pagi, Anda jalan 9 jam pesawat. Ya. 9 tambah 9 berarti jam 18, berarti jam 6 sore Anda tiba. Waktu Indonesia. Itu mundur 4 jam, baru jam 2 di sana. Dan biasanya Ramadan itu buka puasa di Saudi sekitar jam 7-an. Berarti Anda menambah 5 jam dari masa puasa Anda. Boleh nggak seseorang mengambil rukhsah, keringanan kemudian dia buka puasa? Boleh, nggak ada masalah. Walaupun dia mampu melanjutkan puasanya, karena dasarnya orang musafir boleh mengambil keringanan ini, ya. Tapi kalau dia mau juga lanjutin puasanya boleh saja, selama dia mampu. Kalau dia tidak mampu sampai menyusahkan diri tidak boleh. Nah ini diambil dari potongan sabda Nabi SAW pada saat beliau minta didatangkan bejana air dan minum, ternyata masih ada sahabat yang tadinya tidak mampu sebenarnya, tapi mereka merasa sayang kalau batalin,
maka Nabi SAW mengatakan mereka para pembangkang. Nggak boleh. Kalau sudah tidak mampu, nggak boleh sama sekali dipertahankan. Ya, karena Islam tidak memerintahkan kita untuk menyusahkan diri dalam masalah ibadah. Baik, hadis nomor 2 dalam bab ini ada 2A dan juga ada 2B. Ya. 2A-nya dengan sanad sahih urutan 1054 dari awal belajar, dan darinya maksudnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alaihi wa qad dhullila alaihi faqala ma lahu qalu rajulun sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri an tasumu fi safar. Nabi SAW dalam satu perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki yang dikelilingi oleh orang-orang dan dia berusaha dipayungi. Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengannya? Mereka menjawab, seorang laki-laki yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Dalam riwayat yang lain, alaikum birukhsatillahi alladhi rakhasa lakum. Ambillah keringanan Allah yang dia berikan kepada kalian. Dalam riwayat lain juga, laisa minal birri shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud serta An-Nasa'i. 2B-nya sekaligus kita baca karena ini 2A 2B adalah semakna hadisnya. Dalam satu riwayat milik An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin fi dhilli syajaratin yurashu alaihi al-ma'. Faqala ma balu sahibikum? Qalu ya Rasulullah sa'im. Qala innahu laysa minal birri an tasumu fis safar wa alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum faqbaluha. Bahwa Rasulullah SAW melewati seseorang laki-laki di bawah naungan sebatang pohon yang diguyur air. Beliau bertanya, ada apa dengan teman kalian ini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, dia sedang puasa. Beliau SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Ambillah keringanan Allah yang dia berikan kepada kalian, terimalah ia. Ini 2 buah riwayat nomor 2 dalam bab kita. Dari riwayat ini, teman-teman sekalian, kita mengambil pelajaran. Ya. Yang pertama, dari atau kepintaran dan kecerdasan Jabir radhiyallahu anhu, karena ini riwayat mirip-mirip ya. Tapi di sini beliau yang menukil kisah ini. Bagaimana Nabi SAW bertemu dengan seseorang yang sedang dikerumuni orang, kemudian dipayungi. Itu riwayat 2A, riwayat 2B. Ya, dia dipercikin air. Ya. Maka Nabi SAW bertanya, ya, kenapa orang ini? Mereka mengatakan sedang puasa ya Rasulullah. Mohon maaf. Karena melihat kejadian tersebut, maka Nabi SAW mengatakan bukan bagian daripada kebaikan berpuasa pada saat safar. Kalau keadaannya seperti ini, maka ambillah keringanan yang Allah berikan. Apa makna perkataan ini? Kalau ada orang puasa dan dia merasa dirinya tidak terganggu, dia tetap mau berpuasa saja, itu haknya dia. Asal dia tidak kesulitan. Kalau kesulitan sudah tidak boleh, dia harus batalkan puasanya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada 2 opsi. Dia boleh batalkan puasanya kalau sudah tidak tahan, bahkan yang dianjurkan. Atau memang dia juga tetap bisa tahan, tapi dia mau ambil rukhsah atau keringanan. Ini juga dibolehkan. Maka ini pelajaran penting yang bisa kita ambil tentunya. Jadi jangan disalahkan orang-orang yang membatalkan puasanya walaupun Ramadan kalau dia sedang safar.